يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jemaah sekalian, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita bisa bertemu di salah satu rumah Allah, masjid yang merupakan tempat yang paling Allah cintai di muka bumi ini. Kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, keluasan waktu dan nikmat lainnya untuk bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita, kewajiban seumur hidup sampai mati, yaitu kewajiban untuk menuntut ilmu, menghadiri majelis ilmu, agar kita bisa memahami agama Islam yang kita cintai, yang kita yakini kebenarannya, yang berusaha kita pahami, kita amalkan, dan kita pertahankan agama ini sampai akhir hidup kita. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini Allah catat sebagai amal saleh yang dapat memperberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Bagaimana jemaah sekalian? Sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Zahir dan batinnya sehat? Alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semua? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni sorga? Mau masuk sorga? Mau sekarang? Mau sekarang masuk surganya? Iya. Kalau mau sekarang harus mati dulu. Siap untuk mati? Tidak siap. Ingin masuk surganya mau, tapi matinya belum siap. Kenapa? Karena kita belum tahu. Semua amal kita masih misteri, bukan miskin. Miskin, misteri, bukan miskin. Amal kita masih misteri. Kita nggak tahu diterima atau tidak. Taubat kita diterima atau tidak, kan? Jadi karena misteri itulah kita belum berani untuk meninggal saat ini. Apalagi informasi dari Allah langsung pun tidak ada, kan? Yang mengatakan bahwa kita akan langsung dimudahkan segera langsung masuk surga, tidak ada juga. Rasulullah dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam, mereka sudah dijanjikan, sudah diinformasikan pasti masuk surga, diampuni dosanya, diterima taubatnya, tapi tetap saja takut. Takut ketika akan meninggal dunia. Rata-rata para sahabat menangis ketika akan meninggal dunia. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, bekalku sangat sedikit, dosaku banyak, perjalanan sangat jauh, dan aku tidak mengetahui apakah aku berada di surga, apakah aku berada di neraka. Abu Hurairah menangis. Subhanallah. Banyak sekali para sahabat yang demikian, ya. Padahal mereka sudah dicintai oleh Allah dan Nabi SAW. Ya, makanya kita tetap berharap agar Allah memberikan ampunan, taubat diterima, ya, semua amal-amal kita diterima oleh Allah, doa diijabah dan lain-lain, sehingga bisa mendapatkan husnul khatimah.
Target kita yang tertinggi dan terbesar dan teratas adalah ingin masuk ke dalam sorga. Itu target di akhirat dan mampu melihat wajah Allah dan berada di sorga tertinggi namanya sorga Firdaus. Itu target kita yang tertinggi di akhirat. Adapun target kita di dunia, hari ini, besok, sampai mati, target kita yang tertinggi, terbesar dan teratas adalah ingin bisa menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada lagi yang lebih baik dibandingkan orang bertakwa. Dan ternyata untuk mencapai ketakwaan ini butuh perjuangan, butuh pengorbanan, capek, letih, lelah selama di dunia. Orang yang berilmu pasti dia beramal, pasti dia adalah orang yang kuat tingkat keyakinannya, banyak beramal saleh, akidahnya lurus, manhajnya juga benar, akhlaknya juga baik. Itulah orang yang bertakwa. Nah, salah satu cara agar kita bisa menjadi orang bertakwa, salah satunya adalah kita berpuasa di bulan Ramadan. Salah satu cara. Karena Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bisa menjadi orang yang bertakwa. 1 bulan kita digembleng, dibina, ditempa dengan begitu banyak ibadah-ibadah dari mulai tanggal 1 Ramadan sampai akhir. Diharapkan begitu masuk 1 Syawal dan hari-hari berikutnya kita mampu bisa menjadi orang bertakwa. Dan ketakwaan itu bisa kita pertahankan sampai bertemu Ramadan di tahun yang akan datang. Bahkan kita bisa pertahankan sampai datangnya kematian, ya. Mudah-mudahan. Makanya kita sering-sering mohon kepada Allah ini agar kita dijadikan orang yang bertakwa. Kalau kita sudah bertakwa, Allah menilai kita sebagai orang bertakwa, selesai urusan. Pasti bahagia, pasti dimudahkan seluruh urusannya, pasti tenang, tentram hatinya, pasti dan pasti. Karena begitu banyak Allah akan anugerahkan, Allah akan karuniakan begitu banyak nikmat selama di dunia sampai ke akhirat. Dan orang bertakwa pasti dia ikhlas niatnya dan pasti dia mengikuti cara beragama yang benar. Cara beragama sebagaimana yang telah dicontohkan, diamalkan, dituntunkan, didakwahkan dan diajarkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, demikian. Nah, jemaah sekalian yang berbahagia, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Kita akan membahas satu tema yang berkaitan dengan kondisi sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Ya, insya Allah kita butuh persiapan-persiapan, ya. Kita mengingatkan kembali, insya Allah kita sudah terbiasa dan ini sudah kita dapatkan setiap tahun. Tetapi tidak ada salahnya kita mengingatkan kembali. Kita ingatkan kembali, kita nasihati kembali, kita motivasi kembali diri kita dan orang lain secara bersama-sama agar persiapan kita lebih maksimal, ya, dan lebih bersungguh-sungguh mempersiapkannya sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih bernilai, lebih berkualitas, ya, dan lebih sesuai dengan syariat Nabi SAW. Beberapa persiapan yang akan kita bahas, dan ini persiapan yang hendaknya dipahami dan juga diamalkan oleh setiap muslim. Ya, Ramadan kusiapkan diriku menjemputmu. Ramadan kusiapkan diriku untuk menjemputmu. Karena sebentar lagi, ya, kurang lebih tanggal berapa Ramadan? Tanggal berapa Ramadan? 1 Ramadan. Ramadan itu tanggal 1 Ramadan, bukan 1 Maret, bukan. Iya, Ramadan di tanggal 1 Ramadan, ya. Semoga nanti kita bisa masuk ke dalamnya dengan kondisi sehat walafiat, ya. Allah berikan tambahan taufik dan hidayah dan kita mampu beramal padanya dengan sebaik-baik amalan. Karena betul-betul seorang muslim yang sejati, seorang mukmin yang bertakwa, ketika Ramadan masuk maka mereka berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Lebih maksimal, lebih mati-matian dan habis-habisan untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Karena begitu banyak keistimewaan, kelebihan dan keutamaan yang ada di bulan tersebut yang tidak dimiliki di bulan-bulan yang lain. Ya.
Nah, jamaah sekalian, apa sih yang perlu kita siapkan? Ramadan ku siapkan diriku menjemputmu. Nah, baru saja saya posting artikel untuk memudahkan kita memahami tema yang akan kita bahas. Silakan antum, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang memiliki aplikasi Telegram. Ya, di Telegram baru saja saya posting di Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Barangkali antum punya Telegram, silakan dilihat Telegram saya, Najmi Umar Bakar, sehingga antum tidak perlu lagi menulis, mencatat, karena sudah ada artikelnya beberapa perkara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu punya Telegram? Syaratnya cuma satu, punya handphone. Kalau punya handphone tinggal diinstal, sebentar kok, cuman beberapa 1 menit 2 menit lah, ya, install Telegram. Saya tidak posting di Instagram ya, tapi di Telegram saya, Najmi Umar Bakar. Mudah-mudahan antum punya, supaya kita lebih mudah memahami tema kita pada pagi hari ini. Ya, judulnya Ramadan, kusiapkan diriku dalam rangka menjemputmu. Gimana? Sudah siap? Sudah lihat di Telegramnya? Apa kita tunggu sampai jam 12? Ya, kalau sudah siap kita mulai ya. Ramadan, kusiapkan diriku dalam rangka menjemputmu. Apa yang kita persiapkan yang pertama kali? Masih 1 bulan lagi, insya Allah ya. 1 bulan lagi kita akan mendapatkan bulan Ramadan. Berarti ada persiapan. Sebetulnya persiapan ini bukan 1 bulan, sebelumnya lagi. Tapi tidak apa-apa, kita mengingatkan kembali, mumpung masih ada waktu. Yang pertama, yang idealnya adalah kita bergembira dan berbahagia dengan kedatangan bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ini persiapan kita. Paling tidak kita merasa gembira dulu. Bergembira dengan kedatangan bulan yang penuh dengan keistimewaan, kelebihan dan keutamaan yang ternyata tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau selalu memotivasi, membangkitkan semangat para sahabatnya ketika mendekati Ramadan. Ya, sahabat saja sudah levelnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, ya, kesungguh-sungguhannya, tapi tetap Rasul memotivasi mereka. Ayo, ya, dengan mengatakan bahwa qad ja'akum Ramadan syahrul mubarak, ya, syahrul mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa padanya, di mana pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka pun ditutup, dan syaitan pun dibelenggu. Ya, ini selalu diingatkan kembali kepada para sahabat Nabi SAW. Telah datang kepada kalian, jadi disemangatkan, ya, diberikan motivasi supaya bergembira, semangat untuk memasuki bulan Ramadan. Jangan seperti orang munafik. Karena muslim munafik, muslim tapi munafik, maka mereka sedih. Ya, puasa lagi, lapar lagi dong. Nah, ini muslim munafik itu. Dia tidak bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan. Bahkan azan berkumandang, ya azan lagi. Baru juga azan, karena dia sholatnya mendekati waktu berikutnya. Ya, bukan pas tepat pada waktunya. Sudah mau asar, baru sholat zuhur, baru azan, baru juga sholat, masa sholat lagi, karena memang mereka suka memundur-mundurkan. Ini salah satu ciri muslim munafik. Maka kalau memang kita orang beriman, dan Allah menyeru kepada orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman berarti orang yang bertauhid, orang-orang yang bahagia dan senang untuk melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dan disikapi dengan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat, kami dengar, kami taat. Itu orang-orang beriman, senang, bahagia ketika diperintah, siap kapanpun dan dimanapun. Nah, seperti itu. Jadi mereka paling tidak awal perdananya mereka berbahagia. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan kepada kalian berpuasa padanya, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan pun dibelenggu. Nah, kemudian disebutkan bahwa di dalam bulan tersebut terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikannya, maka sungguh ia telah terhalangi. Nah, kita tambahkan ya,
Kita tambahkan keterangan berikutnya. Nabi SAW mengatakan bahwa idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan Ramadan, dibuka pintu surga. Ya, sebagaimana kita baca tadi, tapi juga disebutkan di hadis yang lain, dibukanya pintu-pintu langit dan ditutupnya pintu-pintu neraka jahanam. Hadis pertama disebutkan terbukanya pintu-pintu surga. Berapa jumlah pintu surga? Siapa yang pernah ke sana? Pintu surga ada 8. Tingkatan surga ada berapa? Pintunya ada 8. Tingkatannya ada 100. Ya, 100 tingkatan surga, dan masing-masing tingkatan seluas langit dan bumi. Masing-masing tingkatan, dan jaraknya pun masing-masing jarak 1, 2, 3, 4. Itu pun jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Subhanallah, betapa luasnya surga. Jadi tanggal 1 Ramadan dibukalah pintu-pintu surga. Begitu juga ditutup pintu neraka jahanam dan dibelenggunya syaitan. Di hadis lain ada tambahan, dibuka juga pintu-pintu langit. Di hadis lain lagi tambahan, dibukanya pintu-pintu rahmat. Ada 3 hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ya, hadisnya sahih, bahwa dibukanya pintu surga, dibukanya pintu langit, dibukanya pintu-pintu rahmat. Subhanallah, bagaimana nggak bergembira? 1 bulan full tidak didapatkan pada bulan-bulan yang lain. Tidak ada informasi kalau bulan yang lain itu seperti ini. 1 bulan full dibukanya pintu surga, dibukanya pintu langit, dibukanya pintu rahmat, dan pintu neraka pun ditutup, dan setan pun dibelenggu. Bagaimana tidak berbahagia? Ya, dan dibukanya pintu surga maknanya adalah dibukanya pintu surga berarti kata para ulama kesempatan untuk masuk surga itu sangat besar. Dibukanya pintu-pintu langit berarti maknanya adalah kesempatan untuk diangkat, diterimanya ibadah dan doa itu lebih besar. Dibukanya pintu-pintu rahmat berarti maknanya adalah semakin banyak kebaikan-kebaikan dan karunia dan rezeki yang Allah anugerahkan kepada hambanya, khususnya di bulan Ramadan. Coba Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, cari hadis-hadis. Ada nggak yang seperti ini? 1 bulan full dibukanya pintu surga, pintu langit, dan pintu-pintu rahmat dalam 1 bulan yang bersamaan. Subhanallah. Dan ditutupnya pintu neraka jahanam, maknanya kata para ulama berarti kesempatan untuk bisa terhindar dari siksa neraka lebih besar didapatkan di bulan ini. Dan setan pun dibelenggu. Di bulan-bulan yang lain, ya, setan dengan leluasanya untuk mengganggu manusia, kecuali orang-orang tertentu yang memang dia membaca zikir pagi petang, dia berdoa, dia baca ayat kursi dan lain-lain, usaha-usaha untuk membentengi dirinya sehingga setan sulit untuk mengganggunya. Tapi bulan Ramadan betul-betul setan-setan petinggi-petingginya pun dibelenggu, sehingga kesempatan untuk bisa menjadi orang yang baik, menjadi orang yang benar, itu terbuka peluang lebih besar. Apalagi yang kita tunggu? Makanya kalau sudah masuk Ramadan dan keluar dari Ramadan ternyata masih sama juga, kondisi tidak berubah, kata Rasulullah apa? Sungguh merugi orang-orang yang sempat mendapati bulan Ramadan, kemudian dia keluar dari Ramadan, ternyata dia tidak diampuni dosa-dosanya. Rugi ma'anfu, thumma rugi ma'anfu, thumma rugi ma'anfu. Celaka, celaka dan celaka, rugi mereka. Karena tidak semua orang yang sempat mendapati bulan Ramadan, tapi dia bisa sehat lagi badannya. Peluang-peluang untuk bisa mendapatkan surga besar, peluang untuk jauh dari siksa neraka juga besar. Dan setan pun dibelenggu, berarti kesempatan untuk menjadi orang yang lebih baik itu terbuka lebar. Tapi kenapa selesai Ramadan ternyata dosanya nggak diampuni, dan dia tidak mampu menjadi orang yang bertakwa? Berarti ini musibah yang besar. Ya, demikian ya. Secara ringkas, informasi yang pertama ini, Ramadan kusiapkan diriku menjemputmu. Jadi bergembiralah kita, berbahagia karena adanya begitu banyak dalil keterangan yang menjadikan kita termotivasi. Begitu banyak pahala-pahala, dilipat gandakan bahkan pahala itu ketika berada di bulan Ramadan, ya. Baik, ini pertama. Yang kedua, silakan dibaca kembali di Telegram saya.
Ramadan kusiapkan diriku menjemputmu, yaitu kita butuh ada persiapan iman dan niat yang ikhlas. Setelah kita bergembira karena sebentar lagi Ramadan, lalu kita persiapkan juga iman dan niat yang ikhlas. Berdasarkan hadis dari Nabi SAW, beliau mengatakan, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan dari tanggal 1 sampai selesai, karena faktor atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kata Rasulullah, ketika dia berpuasa di bulan Ramadan, dasarnya iman dan ihtisaban. Maka kita siapkan ini supaya kita diampuni dosa-dosanya. Dosa-dosa kecil apa dosa besar? Jamaah sekalian, dengan kita berpuasa Ramadan, kita mendapatkan ampunan dari dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil. Dosa besar itu hanya akan diampuni oleh Allah kalau kita bertaubat dengan taubat nasuha. Dengan taubat nasuha tergugurkan semua dosa, kecil maupun besar. Tapi kalau amal soleh seperti sholat, puasa, haji dan lain-lain, ini menggugurkan dosa kecil saja. Tapi dosa kecil kita juga sangat-sangat banyak sekali. Terutama saya. Kalau antum sih, kalau antum kayaknya ikhwan dan akhwat di sini sedikit dosanya ya. Iya, sedikit dosanya, dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Dikit dosanya maksudnya dikit-dikit dosa, dikit-dikit dosa. Berarti banyak dong. Ya, mudah-mudahan kita bisa meminimalisir tingkat dosa kita. Kan yang datang di sini kan katanya soleh dan solehah ya. Alhamdulillah ya. Dari wajahnya saja sudah kelihatan nih soleh dan solehah. Matanya tuh kelap-kelip, kelap-kelip. Ya, matanya kelap-kelip. Baru mulai kajian sudah kelap-kelip, kelap-kelip. Apa maksudnya? Karena ngantuk akibat tahajud tadi malam. Kayaknya begitu deh perkiraan saya itu. Betul gak sih? Betul ikhwan dan akhwat? Iya, jam 2 bangun kencing. Habis itu kencing, setelah itu wudu. Ya, setelah berwudu sholat sampai subuh. Al-Baqarah lewat, Ali Imran lewat, An-Nisa lewat, Al-Maidah lewat. Lewat semua itu. Yang dibaca apa? Ternyata yang dibaca At-Taubah. Oh, alhamdulillah. Seperti itu ya. Baik, jadi kita lihat nomor 2, persiapan iman dan niat yang ikhlas. Karena Rasulullah mengatakan demikian. Kita ingin puasa kita diterima oleh Allah dan bisa mencapai pahala yang maksimal. Persiapkan atas dasar iman dan mengharapkan ganjaran. Apa maksudnya iman? Iman ini artinya meyakini. Meyakini bahwa ibadah puasa Ramadan ini adalah ibadah yang memang diwajibkan bagi orang-orang yang tidak punya uzur. Siapapun mereka muslim yang tidak punya uzur, wajib. Itu faktor iman. Dia meyakini ini kewajiban, maka dia berusaha maksimal untuk melaksanakannya secara baik, secara benar. Ya, ada kaum muslimin yang memang tidak diwajibkan, seperti orang tua yang sudah sangat sepuh ya, sudah gak kuat lagi dia untuk berpuasa, maka cukup membayar fidyah. Atau mungkin orang yang sakit-sakit terus menahun, tidak pernah berhenti sakitnya, selalu sakit. Nah, ini diberikan dispensasi, cukup membayar fidyah. Atau wanita yang hamil menyusui memang begitu berat, tidak mampu berpuasa, cukup membayar fidyah. Dan itu dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Atau betul-betul ya, tidak boleh bahkan dia berpuasa, seperti wanita yang sedang haid dan nifas. Atau betul-betul tidak diwajibkan berpuasa. Kalau dia tidak berpuasa, maka tidak berdosa. Siapa? Orang yang gila. Orang gila dan pikun, tidak berakal sehat, maka mereka tidak berdosa kalau mereka tidak berpuasa. Maka kalau antum ingin tidak berdosa, kalau antum ingin tidak berdosa, gimana? Ya, kita nggak mau kan jadi orang gila maupun orang yang pikun total habis ya. Maka ini kesempatan kita, bersyukur kita kepada Allah. Iman, yakin bahwa ini perintah dan kita bergembira menyambutnya dengan sukacita. Kemudian
Yang kedua, niatnya mengharapkan pahala dari Allah semata. Niatnya ketika menyambut Ramadan, dia berpuasa di bulan Ramadan dari awal sampai akhir, tidak makan, tidak minum, tidak jima dan lain-lain, dari mulai subuh sampai maghrib. Niatnya karena Allah betul-betul, baru mendapatkan posisi ini. Maka kita luruskan niat kita ini. Semua ibadah sebetulnya, ya kapanpun dan dimanapun, cuma karena kita konteksnya kan berkaitan dengan pembicaraan Ramadan. Maka dari Ramadan, maka kita berusaha ini untuk meluruskan niat. Rasul menyebutkan jauh-jauh hari, iman wahtisaban, iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah semata. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin nantinya bakal bergeser niatnya, dan itu sudah terbukti, survei membuktikan. Setiap tahun ada kaum muslimin yang barangkali jumlahnya banyak, yang niatnya ternyata bukan karena Allah, sehingga tidak bisa mendapatkan ampunan. Lagi berpuasa ternyata tampil dengan ibadah-ibadahnya, terutama sekarang ya, ada sosial media kan, ada sosial media, Instagram, ada Facebook, ada YouTube dan lain-lain. Lalu mereka posting lah ibadah-ibadah yang mereka sedang lakukan. Kadang-kadang umroh barangkali di bulan Ramadan ya, foto-foto depan Ka'bah. Lagi Ramadan ini dengan paket ihramnya, depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah. Kalau bisa atas. Kalau nggak bisa aja, coba kalau bisa. Oh, berebutan bisa di atas, langsung foto-foto itu. Tolong dong foto saya, ditampilkan di Instagramnya. Untuk apa? Ini kan membuka peluang untuk tidak ikhlas. Lagi sedang berpuasa, lagi sedang tawaf. Ini terjadi lagi baca Quran. Ada ikhwan yang seperti itu. Kalau akhwat saya nggak tahu ya. Ya, karena kita nggak buka-buka IG mereka kan. Tapi ada ikhwan yang kita buka karena memang pas kelihatan gitu, nggak sengaja. Dan dia lagi umroh di bulan Ramadan, ikhwan ini ngaji sunnah, jenggotnya panjang, masya Allah. Tapi kenapa saya lihat lagi baca Quran di foto, masukin IG-nya, lagi sholat di foto, masukin IG-nya. Sedang puasa Ramadan, dia 1 bulan full umrohnya di sana, Mekah dan Madinah. Dan orang tidak tahu, jadi tahu semuanya se-Indonesia, gara-gara dia posting ibadahnya di sosial media. Boleh nggak tuh? Jangan, tutup dengan rapat. Tapi kan saya ikhlas Pak Ustadz. Ustadz aja yang suuzon sama saya. Saya ikhlas Pak Ustadz. Ustadz yang suuzon, bukan suuzon. Ini berbahaya. Siapa yang bisa menjamin kalau kita bisa ikhlas terus, bisa istiqomah sampai mati? Sedangkan ikhlas tidak ikhlas, itu perubahannya per setengah detik. Setengah detik yang lalu kita ikhlas, setengah detik kemudian bisa tidak ikhlas, langsung riya, langsung sum'ah, langsung ujub, langsung sombong. Ini peluang setan untuk menggoda kita. Kita ini siapa? Nabi dan Rasul? Bukan. Hati itu suka gampang berbolak-balik. Makanya Rasul saja berdoa, ya muqallibal qulub, ya, wahai yang maha membolak-balikan hati, teguhkan hatiku dalam agamamu. Ya, kadang-kadang pasang status di WhatsApp, afwan ya, jangan ganggu, lagi baca Quran nih. Ya, lagi puasa tuh biasa. Ya, alhamdulillah bulan ini Anda bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. 1 kali aja sombong banget. Pasang status di WhatsAppnya, afwan, alhamdulillah Anda bisa khatam Quran di bulan ini 1 kali. Para ulama bisa 60 kali, nggak pasang status di WhatsAppnya, karena memang pada waktu itu nggak ada WhatsApp ya. Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Al-Imam Asy-Syafi'i 60 kali selama Ramadan, 60 kali menghatamkan Al-Quran. Berarti 1 hari 2 kali. Dan itu diceritakan sama orang lain, bukan dia menceritakan sendiri. Malu dong. Ya, para ulama dari sahabat, para tabi'in dan seterusnya, mereka ada yang 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada yang 1 hari sekali. Dalam bulan Ramadan ini memang mereka berlomba-lomba untuk ya memperbanyak sebanyak mungkin ibadah secara ikhlas. Maka ini saya tekankan ya, mari sama-sama persiapan ini. Ya, kita katakan Ramadan, ku siapkan diriku menjemputmu. Nah, persiapannya apa? Kita bergembira, bahagia, bersukacita dengan kedatangan bulan tersebut. Yang kedua, persiapannya adalah siapkan iman dan niat yang ikhlas semata-mata ingin mengharap ridho dari Allah, mengharapkan wajah Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Karena banyak sekali kita saksikan dalam berbagai bentuk amalan ketika Ramadan, ya, kaum muslimin yang riya, terutama ketika ada sosial media.
Kita nggak tahu hati seseorang, tapi ketika kita perbuatannya sepertinya perkiraan kita, nah kita ingatkan dia. Khawatirnya, mungkin awalnya ikhlas, setelahnya, karena setelahnya pun tidak ada yang bisa menjamin. Ya, berangkat haji umroh ikhlas, sampai di sana ikhlas, pulangnya ikhlas. 3 bulan kemudian cerita-cerita sama orang lain dengan bangganya, ingin dipuji. Nah, ibadah kemarin hilang pahalanya. Berangkatnya ikhlas, di sananya ikhlas, ini mungkin ya. Pulangnya ikhlas, alhamdulillah tercatat umrohnya mabrur, diterima, hajinya mabrur. Tapi 3 bulan kemudian misalnya dia menceritakan dengan bangganya dan ingin dipuji ibadah yang kemarin dia lakukan, maka ibadahnya hilang pahalanya. Mempertahankan ini loh biasanya lebih sulit dibandingkan amal yang kita lakukan. Ya, maka ketika kita berpuasa Ramadan atau amal apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan, kalau bisa disembunyikan, sembunyikan. Kecuali kalau memang tidak bisa. Contohnya apa? Contohnya apa? Amal ibadah yang tidak bisa disembunyikan. Sholat berjamaah di masjid. Antum tadi subuh gak datang ke masjid? Ada. Gak ada. Anda mau menyembunyikan kebaikan. Antum di mana? Anak di dalam tiang masjid. Bersembunyi dalam tiang masjid. Kenapa? Supaya orang lain tidak tahu. Kan nggak mungkin kan? Nah, seperti ini kan nggak mungkin. Nah, ketika kita taklim seperti ini kan, ketahuan semua kan? Ustadznya ketahuan, zamannya ketahuan. Hal-hal yang memang bisa terlihat, ya sudah kita jaga hati masing-masing. Tapi selama memang bisa disembunyikan, sembunyikan. Ya, kadang-kadang puasa nih. Kadang-kadang puasa, nanti pas zuhurnya, maka mulailah menguap-nguap. Sengaja menguap-nguap, memancing-mancing pertanyaan orang lain. Akhirnya terpancing, antum kok ngantuk ya? Habis tahajud. Sengaja di nguap-nguap untuk memancing pertanyaan. Ya, atau mungkin puasanya Senin Kemis ya. Terus terlambat ketika sholat maghrib di masjid. Terlambat lagi, selalu Senin dan Kemis. Maka ditanya sama orang, kok terlambat terus sih? Anda kan puasa. Nah, sengaja dia. Subhanallah. Atau kalau kadang-kadang ngomong nih sama orang, suka tutup mulut. Kali ngomong tutup mulut, sengaja dia ingin ditanya gitu. Kenapa tutup mulut? Takut baunya puasa ini akan tercium oleh antum. Baunya orang puasa kan mulutnya agak bau, dia tutup mulut sengaja, inginnya supaya orang bertanya kepadanya. Allah tahu, wallahu alimun bidatis sudur. Allah tahu hati seseorang. Mau lari kemana kita? Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati mereka. Ini kelihatannya remeh ya. Cuman ini doang nih, 1, 2, 3, 4, 5. 5 persiapan, tapi ketika diamalkan jatuh bangun kita. Setan kan dibelenggu, iya, tapi kitanya sudah menjadi. Kata setan nggak masalah, Anda tidak ada di bulan Ramadan, karena antum pun sudah sama-sama seperti Anda, sama-sama setan. Kita jangan saling. Sama-sama setan jangan saling mencela dong. Ya, nauzubillah min dzalik. Karena setan itu adalah istilah untuk manusia dan jin yang ingkar, durhaka, kufur kepada Allah. Setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Nah, manusia juga ada menjadi syaitan. Maka ketika jinnya dibelenggu, nah manusia dari jenis manusia kan nggak terbelenggu itu. Nah, dia menjadi syaitan juga. Kalau memang mereka betul-betul ya mengikuti syariat, maka insya Allah mereka bisa membelenggu hawa nafsunya di bulan Ramadan, sehingga hawa nafsu itu bisa terkendali. Akhirnya dia bisa menjadi orang yang lebih baik ibadahnya. Ya, ini nomor 2. Yang ketiga, Ramadan kusiapkan diriku dalam rangka menjemputmu. Yang ketiga adalah kita hendaknya berdoa sebelum dan saat Ramadan. Ini persiapannya. Dan persiapan ini bahkan dahsyat ya. 6 bulan sebelum datangnya Ramadan. Kita baca di sini. Dahulu salafus saleh, mereka telah berdoa selama 6 bulan agar mereka bisa kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Dan mereka berdoa setelah Ramadan 6 bulan lagi agar semua amal ibadah mereka diterima. Allahu Akbar. 6 bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa, meminta kepada Allah agar bisa diberikan kesempatan kembali beribadah di bulan Ramadan. 6 bulan loh. Ini persiapan, jauh-jauh hari. Nah, kita udah sebulan lagi. Ada gak persiapannya? Di antara persiapan mereka adalah mereka berdoa.
Dan contohnya di sini kita lihat di antara mereka Yahya bin Abi Katsir, seorang tabi'in, dan beliau pernah berdoa, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, sampaikanlah diriku kepada bulan Ramadan dan sampaikanlah Ramadan kepadaku dan terimalah amalku. Ini 6 bulan loh, masih lama kan? Dia udah berdoa, kenapa? Rindu. Karena dia tahu keutamaannya. Ini bukan bulan sembarangan ini. Bulan yang luar biasa. Makanya mereka itu kurang tidur kalau berada di bulan Ramadan, khususnya di waktu-waktu malamnya. Begitu banyak ibadahnya. Bayangkan, khatam Quran saja bisa 2 kali. Bagaimana bagi waktu tidurnya dan lain-lain. Sekali duduk, jamaah sekalian, sekali duduk khatam Quran 30 juz itu bisa kurang lebih 8 jam. Orang yang hafal Quran bagus, bacaannya segala macam, mereka mengejar keutamaan Ramadan ya khusus, mereka sekali duduk 8 jam. Ya, kalau kalikan 2, 16 jam. Tinggal 8 jam sisanya lagi untuk istirahat dan lain-lain. Ya, ibadahnya kan bukan hanya khatam Quran saja kan, juga ibadah-ibadah yang lain. Dan mereka kadang-kadang berdiri ketika sholat untuk menghatamkan itu. Subhanallah. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu di luar Ramadan ya, beliau pernah sholat di waktu malam setelah Isya sampai menjelang subuh, selesai 30 juz Al-Quran cuma 2 rakaat. 2 rakaat selesai 30 juznya, mulai dari ba'da Isya sampai menjelang subuh. Begitu juga sahabat lain bernama Tamim Ad-Dari. Begitu juga seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair. Begitu juga Al-Imam Abu Hanifah. Ternyata banyak ya orang-orang terdahulu. Kita merasa ini cerita dongeng apa hoaks? Tidak, tercantum dalam kitab-kitab para ulama. Subhanallah, mereka bisa beribadah 2 rakaat selesai 30 juz. Kenapa bisa? Karena sudah ada latihan sebelumnya. Terlatih, terbiasa berdiri lama dengan hafalan yang banyak dan mendapatkan kekhusyuan. Allah kuatkan imannya, Allah kuatkan hatinya, Allah kuatkan fisiknya meskipun sudah tua usianya. Ya, contoh seperti ada seorang salafus soleh terdahulu, dia kalau berdiri saja diberdirikan sama orang. Usianya sudah 80 tahun, 80 loh. Kalau mau berdirikan agak susah, namanya orang tua ya, diberdirikan sama orang lain. Tapi begitu dia berdiri sholat, dia bisa menyelesaikan 1000 ayat. 1000 ayat. Kalau sudah berdiri, lupa dengan fisik yang lemah itu, merasa asyik. Itulah hasilnya. Kekhusyuan, semakin bisa mendekatkan diri kepada Allah. 1000 ayat loh, 80 tahun. Orang-orang terdahulu maupun orang-orang di zaman sekarang yang memang mereka bertakwa, mereka cinta kepada Allah, mereka cinta ibadah. Nah, kalau kita gimana? Begitu di masjid, imam membaca salat tarawih, alif lam mim, aduh panjang nih. Langsung down duluan. Alif lam mim langsung, wah panjang nih, kapan pulangnya, capek kita. Ternyata imam membaca setelahnya, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, Allahu akbar. Langsung ruku sebetulnya. Pendek sebetulnya, tapi begitu dengar alif lam mim saja, aduh udah gelisah dia. Bagaimana hasil Ramadan seperti ini? Kita harus berbahagia berlama-lama sebetulnya, sama-sama ya. Kita lihat, ya malu kita ini mengaku mengikuti kajian sunnah, mengikuti salaf orang terdahulu, tapi ternyata ibadahnya hanya ingin cepat-cepat saja. Nauzubillah min dzalik. Baik, ini kita kembali bagaimana doanya. Ikhwan dan akhwat, Bapak Ibu sudah berdoa seperti ini? Sudah baca doa ini? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ini 6 bulan loh. Ini salah satu doa yang dibaca oleh ulama ya, generasi tabi'in. Ya boleh saja doa-doa dengan bentuk yang lain ya. Tapi seperti ini bagus sekali. Maka masih ada waktu ya, 1 bulan ini. Kenapa kita baca ini? Kita mengikuti mereka karena kita tidak tahu, bisa jadi besok Ramadan, hari ini meninggal dunia. Bisa nggak? Bisa. Seminggu lagi Ramadan, 1 hari lagi Ramadan, meninggal dunia. Nggak ada berkesempatan ini, rugi. Ya, memang semua takdir dari Allah yang meninggal itu kan. Tapi kan boleh kita berharap, jika Allah berkenan, Allah tidak wafatkan usia, meskipun sudah ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Tapi Allah mundurkan, bisa nggak?
Bisa nggak Allah mundurkan? Ya bisa saja, kenapa tidak? Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, wafatnya mungkin 50, ternyata Allah mundurkan jadi 70, bisa nggak? Bisa saja. Ya, itu semuanya kembali kepada kehendak Allah. Cuman kita nggak tahu bagaimana takdir yang pertama umurnya, bagaimana takdir yang kedua. Semuanya perubahannya kita nggak tahu, karena semua itu ada rahasia di sisi Allah. Maka kita berdoa saja lah. Ini salah satu ikhtiar. Ya Allah, sampaikan diriku ke dalam bulan Ramadan, dan sampaikan Ramadan kepadaku, supaya kita mampu kembali menikmati ibadah di bulan Ramadan, mendapatkan pahala berlipat ganda, dan Allah pun menjadikan kita orang bertakwa. Diberikan kesempatan, ya Allah, sampaikan lagi 6 bulan sebelumnya. Nah, ini persiapan sebetulnya yang mesti kita lakukan juga ya. Nah, apalagi disebutkan di bawahnya lagi, walillahi utaqa minan nar, dan Allah memiliki hamba-hamba yang diselamatkan dari neraka, dan itu terjadi setiap malam bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ya. Setiap malam bulan Ramadan, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, malam keempat, sampai malam terakhir. Setiap malam Allah membebaskan hamba-hambanya dari siksa api neraka. Maka berbanyak doa sebelum Ramadan, dan begitu juga nanti ketika sudah masuk bulan Ramadan ya. Yang keempat, persiapan yang keempat, Ramadan kusiapkan diriku menjemputmu. Yang keempat adalah persiapan ilmu dan amal yang benar. Persiapkan diri kita ilmunya dalam ibadah-ibadah, berbagai macam aktivitas yang akan kita lakukan sepanjang Ramadan khususnya ya, ilmu dan amal yang benar. Dan di sini saya cantumkan ada 2 hadis saja. Nabi SAW menyebutkan kam min ya shaimin, kam min qaimin. Yang pertama, betapa banyak orang yang mereka ini berpuasa. Mereka berpuasa di bulan Ramadan, tapi tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, kecuali sekedar lapar dan haus semata. Rasul masih hidup pada waktu itu, sudah wanti-wanti dengan umatnya. Betapa banyak kam min shaimin hazzuhu min siyamihi illal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang sia-sia puasanya. Pahalanya nggak ada, 0. Meskipun ibadah puasanya mungkin sah. Bedakan ya. Sahnya puasa ya, mungkin sah karena tidak makan, tidak minum, tidak jima dan lain-lain, tapi pahalanya 0. Sayang kan, sia-sia. Ini persiapan, makanya jauh-jauh hari jangan sampai nanti sia-sia. Dan itu banyak, kata Rasulullah, betapa banyak kam min shaimin, betapa banyak, berarti banyak. Meskipun puasa belum tentu ada pahalanya. Kenapa? Kan nggak makan, nggak minum, nggak jima dan lain-lain. Ternyata dia ketika sedang berpuasa melakukan kemaksiatan. Contohnya apa? Berdusta ketika sedang berpuasa, menggibah orang lain ketika sedang berpuasa, membongkar aib orang lain, memfitnah orang lain, menuduh-nuduh orang lain. Lisannya tidak terjaga, atau mungkin anggota tubuh yang lain. Allah tidak butuh dengan puasa seseorang yang dia meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya ketika dia melakukan perbuatan dusta dan mengamalkannya. Maka coba kita bersabar ya. Bulan Ramadan itu bulan kesabaran. Kita dilatih untuk menjadi orang yang bersabar. Bersabar yang pertama, sabar untuk mentaati Allah dan Rasul. Sebetulnya sampai mati ya, tapi khususnya Ramadan ini kita berusaha untuk bersabar menjalani yang wajib maupun yang sunnah. Yang kedua, sabar untuk menjauhi semua perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Yang ketiga, sabar untuk menghadapi ujian dan cobaan ya, selama khususnya Ramadan, karena kita lapar, kita haus, kita capek, kita letih ya, kita lelah ya, karena kita banyak kurang tidur barangkali, banyak beribadah dan lain-lain. Kita butuh kesabaran ini ya. Jadi jangan sampai pahalanya hilang. Meskipun sudah beribadah, belum tentu ada pahala. Kenapa? Dia beribadah tanpa ilmu, atau dengan ilmu tapi ternyata ada maksiatnya di situ. STMJ, sholat terus, maksiat jalan. STMJ enak gak? Enak sebetulnya, susu, telur, madu, jahe. Tapi kalau sholat terus, maksiat jalan, ini berbahaya. Begitu juga puasa. Betapa banyak dia puasa, tapi nggak ada pahalanya. Kan ini merugi jadi.
Nauzubillah min dzalik. Maka sabar selama puasa dari sampai subuh sampai maghrib, kita jangan sampai melakukan dosa-dosa. Yang anehnya ada yang kita lihat di masyarakat ya, kaum muslimin, mereka berlomba-lomba berpuasa, tidak makan, tidak minum sampai maghrib baru mereka berbuka. Tapi maaf, ini saya dapatkan orang-orangnya setiap tahun, tapi mereka tidak sholat. Ada nggak? Wah, ini Ramadan nih, nggak enak kan kita nggak puasa, kita puasa, tapi sholatnya enggak, sama sekali. Saya dapatkan orang seperti itu, sama sekali nggak sholat, tapi mereka puasa. Padahal berbohong saja, menggibah saja bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi pahala nggak ada. Lalu bagaimana kalau meninggalkan sholat? Mana lebih besar? Meninggalkan sholat atau berdusta? Mana lebih besar? Meninggalkan sholat dan menggibah? Meninggalkan sholat. Tapi anehnya kaum muslimin ada yang meninggalkan secara total semuanya, ada juga yang ya kadang-kadang ada salah satunya atau dua atau tiga ditinggalkan, sholatnya itu tidak dikerjakan. Saya ketemu orang-orang seperti ini, subhanallah ya, yang sholat saja belum tentu benar dan diterima ibadahnya, lalu bagaimana tidak sholat? Yang sholat saja kata Allah apa? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat. Sholat celaka, neraka wail. Kenapa? Karena mereka lalai dari memperhatikan sholatnya, sembarangan, asal-asalan, ibadah tanpa ilmu. Ya. Dan Rasul mengatakan bahwa ada orang yang sholat 60 tahun, 60 tahun loh. Ternyata 60 tahun ini tidak diterima satu pun sholatnya selama 60 tahun. Kita sholatnya berapa lama? Ada 60 tahun? Usia aja belum. Usia belum nyampe kan 60. Di sini kan rata-rata 17 ya. 17 tambah berapa? Tambah 60 kayaknya. Iya, 60 tahun sia-sia. Kenapa? Dia tidak menyempurnakan ruku dan tidak menyempurnakan sujud. Jadi sujudnya tuh sembarangan, rukuknya pun sembarangan. 60 tahun enggak diterima ibadah tanpa ilmu. Melengkung. Jadi ketika ruku tuh melengkung, tidak lurus tulang punggungnya ini. Ketika sujud juga tidak lurus tulang punggungnya, melengkung sengaja, bukan nggak bisa, bukan kan ada uzur. Itu saja menyebabkan tidak diterima ibadahnya. Di masjid banyak yang sholat, belum tentu semua diterima. Kita nggak bisa bicara khusyuk ya. Kalau khusyuk sih udah, ya kayaknya nggak khusyuk deh. Tapi kalau masalah kita diterima atau tidak, bukan kita nih merasa sombong, justru kita mengevaluasi diri kita. Kenapa? Masalah sholat 60 tahun tidak diterima. Bahkan Rasul masih hidup pada waktu itu. Rasul mencela seorang sahabat yang dia itu ruku dan sujudnya mematuk, cepat sekali sholatnya. Kata Rasulullah, kalau orang ini mati dalam kondisi ibadah seperti ini, maka tidak ada dia mati di atas ajaran Muhammad SAW. Kalau dia mati dalam kondisi seperti ini, dia tidaklah mati, kata Rasulullah, di atas ajaran Muhammad SAW. Rasul marah dengan seorang sahabat yang mematuk cepat sekali sholatnya, seperti ada per gitu, ada per naik lagi ke atas. Dan ini kita saksikan di zaman sekarang kan, ada. Dan semakin hari semakin banyak yang mengikuti di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jakarta, Depok, mungkin Bogor juga ada. 6 menit 23 rakaat. Ada kan? Di YouTube ada kan? Dia baca alhamdulillah amin. Cepat sekali. Ruku sujud naik lagi. Amin. Ya Allah, cepat sekali. Ini enggak sah salatnya, sepakat semua para ulama. Tumakninah itu rukun. Bacaan Al-Fatihah saja enggak jelas. Tajwidnya, makhrajnya bagaimana? Yang jelas tuh aminnya doang. Antum pernah lihat di YouTube yang seperti itu? Kayaknya nggak pernah ya, karena antum jarang lihat YouTube sih ya. Karena ikhwan dan akhwat di sini sepertinya orang Bogor tuh banyakkan baca Quran dan hadis. Jadi jarang lihat YouTube Pak Ustadz. Kami ini jasad di dunia Pak Ustadz, hati sudah di akhirat. Bener gak sih? Hah? Bener gak akhwat? Jasad di dunia tapi hati sudah di akhirat. Masya Allah. Jadi YouTube juga jarang. YouTube tuh apa sih Pak Ustadz? Makanan apa itu? Mau makan sampai makanan. Makanya di rumah sibuknya baca Quran dan
Nggak sebut. Baca Quran dan hadis. Kan saya berbaik sangka loh, ya enggak? Kan nggak boleh buruk sangka. Subhanallah. Ya demikian ya. Jadi cepat sekali sholatnya, luar biasa. Ini dosa, bukan lagi pahala, dosa bahkan. Dan ini diikuti semakin hari. Tiap tahun ini bertambah-tambah masjid-masjid di Depok, di Jakarta, ya Tangerang. Ada yang mengikuti copy paste. Awalnya kan dari Jawa Timur sana, dari Blitar yang kita lihat di YouTube kan awalnya mereka ribuan yang ibadah sholat sampai keringet-keringet. Ibadah tanpa ilmu, sholat bukan nggak sholat, tapi celaka, dosa besar. Di zaman Nabi ternyata sudah ada yang seperti ini dan Nabi mencelanya. Ya, makanya kita mengingatkan diri kita masing-masing ya, dan kaum muslimin yang lain jangan seperti itu. Hendaknya kita pelan-pelan, tumaknina, jangan terburu-buru ya. Karena kita ingin mendapatkan nikmatnya ibadah, manisnya ibadah, dan lezatnya ibadah. Meskipun kita bukan soleh dan soleha, kita belum mencapai ketakwaan, tapi paling tidak ada usaha ikhtiar maksimal. Mudah-mudahan nanti akhirnya Allah jadikan kita mampu menjadi orang bertakwa. Karena output Ramadan itu bertakwa, dan bertakwa tidak mungkin diraih sama orang-orang yang sholatnya cepat-cepat. Dan ini kita lihat bawahnya. Bagaimana hadis berikutnya? Kam min qa'imin hazzuhu min salatihi illa ta'bu wan nasab. Kata Nabi SAW, betapa banyak orang yang sholat malam, sholat tarawih, qiyamul lail, ternyata tidak dapat apa-apa dari sholat malamnya kecuali bergadang saja, capek letih saja, gak ada apa-apa. Semua ibadah kita ini harus berdasarkan ilmu, tuntunan, contoh, dalil, keterangan. Gak boleh kita sembarangan beribadah, semangat pokoknya, sungguh-sungguh, tapi gak berdasarkan ilmu, contoh, tuntunan, sia-sia. Ya, ini masalahnya bukan sehari dua hari, sebulan loh. Dan ini kesempatan kapan lagi? Karena bisa jadi ini Ramadan yang terakhir. Ya, bisa jadi tahun depan sudah tidak ketemu lagi Ramadan kan? Ya, ini kesempatan kita berlomba-lomba. Ya, begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Di sini saya cantumkan dua saja. Di poin keempat ini masalah puasa dan sholat ya. Karena ini yang paling banyak kita saksikan. Ya, bisa jadi juga dalam ibadah-ibadah yang lain. Intinya hendaknya kita persiapkan ilmunya kapanpun dan dimanapun ya, tentang masalah ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunnah. Ya, kemudian yang kelima. Yang kelima di sini tentang persiapan yang mesti kita miliki dan kita pahami juga. Ramadan kusiapkan diriku menjemputmu, yaitu persiapan dengan puasa sunnah, taubat nasuha, bersedekah, membaca Al-Quran, berzikir, ya, bersyukur dan lain-lain. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di bulan lain selain Ramadan melebihi banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban itu lebih banyak. Puasa sunnah Rasul banyak, tapi yang terbanyak puasa sunnahnya di bulan Sya'ban. Ada apa? Ini namanya persiapan, pemanasan. Coba kita ada turnamen nih, perlombaan lari 100 meter, ya 100 meter, dan kita nggak ada persiapan, nggak ada pemanasan, langsung lari. Apa yang terjadi? Bisa kram nanti, kejang-kejang, bahaya sekali. Harus ada pemanasan, persiapan yang matang. Akhirnya kita berhasil 100 meter ini dengan lari yang kencang, bahkan sampai di finish menjadi juara. Ya, nah di sini kalau kita lihat, karena Nabi SAW selevel beliau saja, ya Allah, yang udah jelas surganya, diampuni semua dosanya, Allah sangat mencintainya. Ternyata persiapan puasa sunnah di bulan Sya'ban lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain untuk persiapan memasuki Ramadan, supaya nggak kaget ya. Padahal Rasul sudah banyak sekali dan para sahabat puasa sunnahnya. Nah, supaya kita nggak kaget, supaya kita nggak sakit, supaya kita nggak terlalu lemah ya, karena udah terbiasa berpuasa, maka kita coba lakukan puasa-puasa sunnah ini, terutama khususnya di bulan Sya'ban ya. Berikutnya adalah dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, beliau mengatakan bahwa karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Orang yang paling dermawan ya.
Dan puncak kedermawanannya adalah di bulan Ramadan. Ketika Ramadan lebih banyak lagi infak sedekah. Sebelumnya memang sudah banyak, tapi puncaknya bersedekah, infak di bulan Ramadan lebih banyak. Nah, kita katanya mengikuti sunnah. Ini sunnah Rasul. Sunnah itu bukan sekedar akidah saja, bukan sekedar ibadah-ibadah yang sesuai contoh, tuntunan, dalil saja, tapi juga memperbanyak ibadah sunnah itu semakin berkualitas, ya, semakin bernilai dan berharga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, jadi kita mulailah melatih diri kita semampunya tentunya kan. Kita infak sedekah ya, di sebelum Ramadan dan nanti juga di bulan Ramadan. Barangkali bertepatan dengan zakat, ya kita keluarkan zakat. Kalau bertepatan, kalau tidak bertepatan mungkin infak dan sedekah. Dan tujuan Ramadan sekali lagi untuk apa? Menjadi orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa itu ternyata kata Allah adalah orang yang suka berinfak dalam waktu lapang maupun sempit. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Di surah apa itu? Ali Imran ayat 133 dan 134. Barakallahu fiik. Ya, kasih hadiah nih. Mana hadiahnya? Kunci mobil mana? Ada kunci mobilnya. Kuncinya aja, mobilnya nggak ada. Alhamdulillah. Barakallahu fiik ya. Ali Imran 133 dan 134. Apa kata Allah? Bersegeralah kalian menuju ampunan dari Allah untuk mendapatkan surga. Bersegeralah kalian. Allah mengajak ciptaannya ini. Allah nggak butuh sama manusia, tapi Allah mengajak ciptaannya. Bersegeralah kalian untuk menuju ampunan Allah ini dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Ayat berikutnya 134, yaitu orang-orang yang selalu menginfakkan hartanya dalam waktu lapang dan sempit. Lapang sempit, kaya miskin. Dia suka berinfak semampunya. Kemudian dia suka bisa meredam amarahnya, nggak gampang marah dan mudah memaafkan kesalahan manusia. Itulah orang yang memiliki hati yang bersih, qalbun salim. Ya, suka berinfak. Ini ciri-ciri khas orang bertakwa. Output Ramadan menjadi bertakwa. Nah, di antara orang bertakwa itu kata Allah di ayat ini bahwa mereka suka berinfak lapang maupun sempit, ya, mudah untuk meredam amarah dan mudah memaafkan kesalahan manusia. Tiga-tiganya sulit. Ini menyelisihi hawa nafsu. Berinfak, aduh sayang duitnya nih, ya, kikir kan manusia. Kecuali orang-orang beriman, orang bertakwa. Umumnya manusia itu memang kikir, kedekut, koret, medit, bakhil. Lengkap kan semuanya? Iya, ini susah tuh. Meskipun dia orang yang kaya raya, tapi untuk mengeluarkan uang itu susah. Yang kedua, meredam amarah. Wah, kayaknya kita gampang banget amarah ini. Ibu-ibu gampang nggak marah, Bu? Ibu-ibu gampang nggak marah? Terutama kepada siapa? Suaminya, kesian, dimarahi terus ya. Iya, betul nggak, Bu? Suka marahin suami nggak? Kadang-kadang ibu-ibu tuh suka istiqomah marahnya. Pagi marah, siang marah, sore marah, malam marah, istiqomah. Suaminya kesian, terutama tanggal 20 ke atas. Karena suami belum gajian. Begitu tanggal 1, tanggal 2 suami gajian, Masya Allah, nggak ada marahnya ibu-ibu itu. Betul, Bu? Di sini kan soleha semua katanya, ya. Mudah-mudahan sih tidak seperti itu ya. Kemudian mudah memaafkan kesalahan manusia. Demikian. Jadi hendaknya kita dermawan kapanpun dan dimanapun, ya, terutama di bulan Ramadan karena pahalanya yang luar biasa berlipat-lipat. Ya, jadi persiapan dengan puasa sunnah, kita bersedekah, kemudian kita juga bertaubat dengan taubat nasuha. Mudah-mudahan masuk Ramadan, belum selesai Ramadan, baru masuk, dosa udah nggak ada.
Kenapa? Karena kita sudah tobat sebelumnya dengan tobat nasuha, sehingga dosa udah nggak ada. Belum mulai ini, belum start, masih Sya'ban, masih Rajab, dosa udah nggak ada. Kenapa? At-ta'ib minadz-dzamb kaman la dzamba lahu. Kata Nabi SAW, orang yang bertaubat dari dosa dengan taubat nasuha, maka sama saja orang tersebut tidak punya dosa. Kalau dosanya diampuni gara-gara dengan taubat nasuha tadi, semua dosanya diampuni, nol. Nah, ini persiapan kapan saja sebetulnya kita taubat nasuha ini kita lakukan di mana saja, pagi, siang, sore, malam. Tapi menjelang Ramadan ya kita juga upayakan lebih baik supaya apa jamaah sekalian? Apa rahasianya? Apa rahasianya kalau taubat kita diterima begitu masuk Ramadan? Karena orang yang tidak punya dosa atau Allah sudah gugurkan ya kesalahannya karena tobat nasuha tadi, maka otomatis insya Allah dia akan lebih dahsyat ibadahnya. Orang yang tidak bisa mampu beribadah di bulan Ramadan dengan ibadah yang luar biasa, kenapa? Salah satu penghalangnya adalah dosanya masih banyak. Kita nggak mampu, bangun malam susah, infak susah, baca Quran susah, semuanya susah, berat, beban di hati. Kenapa? Dosa masih banyak. Orang yang banyak dosa, berat bagi dia untuk memperbanyak ibadah. Tapi orang yang ringan beribadah, kenapa? Gampang sekali. Orang lain susah, dia ringan. Kenapa? Karena dosanya udah nggak ada. Karena dosanya sedikit. Itulah yang menjadikan Rasulullah dan para sahabat itu luar biasa ibadahnya, perjuangannya, pengorbanannya, mati-matian dan habis-habisan mereka. Jihad mati pun mau, nggak masalah. Wah, waktu, pikiran, harta, jasa, jiwa, harta, semua diserahkan. Kenapa? Dosa mereka udah diampuni oleh Allah. Maka ringan, gampang, enteng dan mudah untuk melakukan apapun. Yang penting Allah cinta kepadanya. Itu yang menyebabkan kita mudah untuk menjadi orang yang lebih melejit ibadahnya. Karena dosa sudah tidak ada, atau minimal dosa tinggal sedikit. Makanya bertobat sebelum datangnya Ramadan, ya. Ya, kemudian yang berikutnya adalah membaca Al-Quran, ya, berzikir, bersyukur dan lain-lain. Baca Quran juga kita upayakan mudah-mudahan bisa mengkhatamkan, ya, minimal sekali lah. Kalau di sini jamaah di sini kira-kira berapa kali mengkhatamkan Al-Quran Ramadan? Kira-kira berapa kali? Jangan disebut Pak Ustadz, takut riak kami ini. Ya, tapi saya perkirakan sekitar 20 mungkin ada lah. Perkiraan saya. Boleh kan memperkirakan, ya? Ada 20 kira-kira? Ya, kalau nggak bisa minimal 19 pun nggak apa-apa. Baik, yang terakhir, ucapan di sini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau mengatakan, dahulu generasi awal dari para sahabat serta orang-orang yang telah mengikuti mereka, sahabat dan orang-orang yang berikutnya yang mengikuti mereka dari tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, ya, mereka senantiasa menjaga amal-amal yang sunnah. Dijaga amal-amal sunnah itu sebagaimana mereka menjaga amal-amal yang fardu, yang wajib. Dan mereka tidak membedakan kedua amalan tersebut dalam rangka untuk meraih pahalanya. Kalau kita kan beda-bedain, ya, ini wajib, ini sunnah, ini nantilah, ya. Ya Allah juga paham kok, saya capek, begitu dan seterusnya. Cari pembenaran-pembenaran. Kalau sahabat dan generasi berikutnya yang mereka sudah bertakwa, output Ramadan yang luar biasa mereka dapatkan, maka mereka pun tahu ini wajib dan ini sunnah. Tahu, mereka berilmu. Orang bertakwa itu nggak mungkin nggak berilmu. Tapi mereka tidak membedakan. Yang sunnah pun seakan-akan wajib. Itu hebatnya. Kalau kita kan enggak. Ya, jangan dengan yang sunnah, yang wajib saja ditinggalkan. Yang wajib saja sembarangan, masih malas-malasan, nggak sungguh-sungguh. Ya, ketika ngaji ini wajib nggak? Taklim seperti ini wajib nggak? Wajib, tapi ternyata kelihatan nggak sungguh-sungguh. Ada beberapa orang, nggak semua sih. Begitu Ustaz mulai innal hamdalillah, dia mulai juga bismikallahumma amut wa ahya. Gimana? Baca doa kepada majelis subhanakallahumma wa bihamdika, dia baca juga alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini kan aneh, gimana mau bisa maksimal? Saya pernah jamaah sekalian khutbah Jumat di daerah Cimanggis, Depok. Rumah saya di Depok. Saya khutbah Jumat di daerah Cimanggis, Depok.
Lalu saya berapi-api bersemangat dalam khutbah Jumatnya di atas mimbar dengan teriak-teriak supaya semangat kan, siang-siang gak ada yang tidur. Ternyata depan podium saya, seksi dakwahnya yang ngundang saya ngorok tidur. Astagfirullah. Dan suara ngoroknya melebihi suara saya. Jadi kalau saya diem, suaranya terdengar kenceng banget. Jadi saya harus lebih semangat lagi supaya bisa menutupi suaranya. Jumatan seksi dakwahnya lagi. Kenapa? Siang kan, kena AC. Kita udah gebrak-gebrak meja nih, hampir terbelah nih mejanya. Hampir terbelah itu. Tapi ternyata masih ada juga yang tidur. Nah, jangan-jangan saat ini ada gak sih yang tidur? Kalau ikhwan gak kelihatan yang tidur, tapi yang di atas itu loh. Coba lihat di atas, panitia coba naik ke atas, coba dicek. Yang satu sedang melonjorkan kakinya. Betul nggak Bu? Cari dinding, cari tiang, selonjorkan kakinya, nyender di dinding ya. Ustaz kok tahu? Saya memandang dengan mata hati saya. Hati-hati dengan Ustaz Nazmi itu, bisa melihat itu ya, melonjorkan kaki. Karena ibu-ibu biasa begitu, dia udah tua-tua kan ya, atau capek ibadah tadi malam ya, sehingga datang ke masjid itu tinggal sisa-sisanya aja ya, capek mereka itu, masya Allah. Jadi seriuslah kita fokus ya, sungguh-sungguh. Di sini dikatakan amal yang wajib dan amal yang sunnah dianggap sama, luar biasa. Pantesan Allah mencintai mereka. Pantesan Allah turunkan ayat, Allah ridho kepada mereka, janjikan dengan surga, diterima taubatnya, diampuni kesalahan-kesalahannya. Pantesan, karena perjuangan mereka luar biasa, pengorbanan mereka, dan tidak membedakan antara ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Ibadah sunnah seakan-akan wajib, bahkan dahsyat luar biasa. Ya, sekarang saya mau tanya nih, ada hadiah kan? Siapa yang tahu? Ikhwan dan akhwat cepet-cepetan ya. Siapa yang tahu ayatnya di mana? Saya tanya ayat Quran saja. Dan saya kasih bocoran, ayat itu ada dalam Al-Quran. Saya kasih bocoran, ayat itu ada dalam Al-Quran. Ada di antara Al-Fatihah dan An-Nas. Ada itu ayatnya. Dan Allah pernah menurunkan ayat ini sebagai wahyu. Ya. Di mana ayatnya bahwa Allah mengatakan Allah menerima taubatnya Nabi dan semua para sahabat. Allah menerima taubatnya Nabi dan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor. Diterima taubatnya. Berapa? At-Taubah 100. Benar salahnya. Ayo, cepet-cepetan. Di mana? Searching Google. Di mana ayatnya Allah menerima taubatnya Rasul, Nabi dan sahabat dari kalangan muhajirin dan ansor. Bocorannya udah saya kasih tahu kan, bocorannya ada dalam Al-Quran. Ayo, siapa yang bisa? Ikhwan, akhwat? Di mana? At-Taubah 117. Iya benar, masya Allah, barakallahu fiik. At-Taubah 117. Itu dari Google atau dari mana? Nggak apa-apa, dari Google pun nggak masalah. Yang penting kan ada usaha kan. Ya, apa hadiahnya? Oh, buku yang ini. Nggak, kunci mobilnya nggak ada. Ngasihnya gimana caranya? Oh, udah dikasih. Ya, baik, nanti panitia akan memberikan ya. Jadi betul, At-Taubah ayat 117. Jadi kita ini sudah masuk kepada akhir-akhir pembahasan kita. Karena sisa waktu yang ada kita akan pakai untuk soal jawab dan sekaligus ada hadiah yang sudah ada di meja ini akan diperuntukkan bagi ikhwan dan akhwat yang bisa menjawab ya. Tadi sudah 2 orang tuh yang mendapatkan hadiah, 1 ikhwan, 1 akhwat. Ya. Nah, barangkali nanti akan saya sampaikan kembali pertanyaan-pertanyaan berikutnya karena hadiah kita masih banyak ya. Kita buka sesi tanya jawab dulu atau tanya jawab untuk hadiah? Hadiah dulu. Oh ya, baik. Nah, cepat-cepatan ya, ikhwan dan akhwat. Pertanyaan ketiga adalah
pada hari apa, bulan apa, dan tahun keberapa puasa Ramadan disyariatkan? Hari apa, bulan apa, dan tahun keberapa puasa Ramadan disyariatkan? Ya. Di Google 10 Sya'ban. Assalamualaikum. Senin 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Apa dari Google? Iya. Tadi Ikhwan lebih dulu jawabnya nih. Tapi aku juga bener sama ya, 10 Sya'ban hari Senin tahun kedua Hijriah. Gimana? Yang dapat hadiah Ikhwan apa Ahwat? Hah? Kan yang lebih dulu Ikhwan tadi. Cuman Ahwatnya dapat nggak hadiah? Dapat ya? Oh dapat. Alhamdulillah ya. Tolong ditandai siapa Ahwatnya. Nanti bisa diambil ya. Hadiahnya akan diberikan kepada mereka. Panitia dari pihak Ahwat. Alhamdulillah benar ya, barakallahu fikum. Hari Senin tanggal 10 Sya'ban di tahun kedua Hijriah. Itulah awal disyariatkannya puasa Ramadan. Sebelumnya belum ada. Selama di kota Mekah, Rasulullah dan para sahabat ya tidak ada puasa Ramadan selama 13 tahun. 13 tahun fase Mekah belum ada puasa Ramadan. Belum ada haji, umroh, ya belum disyariatkan. Belum ada sholat tarawih, belum ada Idul Fitri, belum ada Idul Adha, belum ada semuanya. Ya, artinya kebanyakan itu syariat berada di kota Mekah ketika Rasul berhijrah ke sana. Ya. Kemudian berikutnya, pertanyaan berikutnya, cepat-cepatan ya. Allah menyebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang bertakwa. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, berkaitan dengan puasa Ramadan. Tapi juga Allah sebutkan wahai orang-orang yang beriman di ayat-ayat yang lain. Nah, kalimat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu itu berapa kali disebutkan dalam Al-Qur'an? Hah? 89. Itu versi Google. Saya tahu, memang di Google disebut 89, tapi Google kali ini salah. Google salah juga, disebutnya 89, padahal bukan itu. Ayo, siapa yang bisa? Berapa sebenarnya? Iya. Siapa yang tahu? Kalau Google salah ya kita nggak tahu Ustaz gitu kan. Biasanya Google benar, kali ini dia salah ya. Mungkin dia nggak ngaji kali ke Masjid Istiqomah. Jadi yang benar itu 90 kali. 90 kali. Sebagaimana yang ditulis oleh seorang ulama di Madinah, ya, beliau punya kitab tafsir. Beliau menafsirkan ayat Al-Qur'an ya 90 ayat. 90 ayat yang ditafsirkan satu persatu, di mana ayat itu dimulai dengan kalimat awalnya ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu ternyata ada 90 yang beliau sebutkan di kitab tafsirnya. Ya, jadi bukan 89, 90 kali disebutkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Setelahnya perintah, wahai orang yang beriman. Setelahnya larangan, wahai orang yang beriman. Setelahnya informasi misalnya. Nah, gitu ya, 90 kali. Jadi 89 nggak pas ya, nggak dapat hadiah kan? Nah, karena yang benar itu 90. Ya, kemudian yang berikutnya mudah nih. Yang mudah adalah berapa kali Rasulullah SAW berpuasa Ramadan selama hidupnya? Sekali. 8 kali. Kok beda-beda pendapat para ulama? Berapa kali Rasul berpuasa Ramadan selama hidupnya? Berapa kali? Angkat tangan. 9 kali. Iya, tadi Ikhwan siapa yang bilang 9? Bapak ya? Betul Pak, Masya Allah 9 kali. Kan mulai tahun kedua Hijriyah. Rasul wafat tahun
11. Disyariatkan mulai tahun kedua Hijriyah. Rasulullah wafat tahun 11 Hijriyah. Berarti Rasul selama hidupnya 9 kali. Tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, sampai tahun ke-11 beliau meninggal. Betul ya, 9 kali. Alhamdulillah. Akhwatnya juga dapat? Enggak? Ikhwan aja. Ya, atur aja deh. Pokoknya benar ya, jawabannya memang 9 kali Rasulullah berpuasa Ramadan selama hidupnya. Ya. Kemudian berikutnya ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Oh, ada. Ya, sebentar, sedikit lagi nih kalau gitu. Berikutnya, siapa nama istri Nabi SAW yang pertama? Ibu-ibu? Banyak banget, satu aja. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Salah semuanya. Istri Nabi yang pertama itu Hawa. Kena prank ya. Betul enggak? Istri Nabi yang pertama. Kan saya enggak bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Khadijah. Siapa? Hawa. Satu masjid salah semua. Masya Allah. Pertanyaan sangat mudah, tapi kena prank mungkin ya. Saya nanya, pertanyaan ini di mana-mana, memang begitu. Banyak yang salah. Karena menduganya kan istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal saya nggak sebutin nama kan, nggak sebutin nama. Siapa nama istri Nabi yang pertama? Nah, Nabi yang pertama siapa? Adam. Istrinya? Nah, itu bisa jawab. Alhamdulillah. Sekarang saya lanjutkan. Siapa nama istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di bulan Ramadan? Nah, sekarang istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meninggal di bulan Ramadan, istrinya ya. Siapa? Aisyah dan Ruqayyah. Aisyah dan Ruqayyah. Ya, keliru. Yang meninggal di bulan Ramadan, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Siapa? Siapa yang jawab tadi? Khadijah dan Aisyah? Ada? Iya, itu benar. Khadijah dan Aisyah yang meninggal di bulan Ramadan. Nah, tadi siapa? Saya nggak tahu siapa akhwatnya yang mengucapkan itu, berarti dia dapat hadiah. Khadijah dan Aisyah ya, radhiyallahu anhuma, mereka berdua yang disebutkan dalam sejarah meninggal di bulan Ramadan. Kalau antum kapan? Nggak tahu ya. Ya, yang makanya kita persiapkan ini. Tapi barangkali kita masuk kepada pertanyaan yang sudah masuk. Ya. Ya, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seharusnya seorang muslim bersikap dalam menyambut bulan Ramadan sehingga bulan tersebut menjadi sangat berfaedah baginya? Bagaimana sikap seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan? Nah, yang tadi yang saya kasih tahu 5 poin itu loh, ya Allah. Yang kita tadi bahas itu 5 poin, itulah sikap kita. Kok ditanya lagi? Coba yang nanya nih siapa nih, angkat tangan. Hah? Kayaknya dia baru bangun tidur nih. Lucu banget ya. Kita bahas 1,5 jam, dia nanya lagi pas terakhir. Baru datang atau bangun tidur?
Sikap seorang muslim dalam menyambut bulan Ramadan, bagaimana sikapnya? 5 poin tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Oh, pertanyaannya sebelum mulai. Masa sih? Jam berapa? Nah, kata panitia DKM jam 9 udah masuk. Berarti bukan di awal. Oh, jam 9. Oh, jam 9. Kita mulai jam berapa? Oh, setengah 10. Bener. Jam 9 udah masuk katanya. Kita mulai setengah 10 kan lewat tadi. Jadi dia udah siapin pertanyaan. Padahal isi kajian kita itu pertanyaan dia. Ya udah, nggak apa-apa. Karena emang masuk jam 9 katanya. Tapi kalau masuk jam 11, nah ini kasih vonis ini. Sanksi. Ya, yang kedua ya. Di beberapa tempat, setiap malam bulan Ramadan sering membunyikan pengeras suara atau speaker. Mulai pukul jam 2 malam ya, dengan alasan untuk membangunkan sahur. Ada bunyi speaker, bangun sahur gitu kan ya. Padahal saat itu kebanyakan orang masih istirahat atau mungkin ada yang sedang qiyamul lail, sehingga ada yang merasa terganggu. Apa saran Ustadz dalam menyikapi masalah ini? Ya, ini suatu kemungkaran ya yang terjadi di mana-mana. Karena kebodohan ya. Itu namanya menzolimi orang lain yang sedang beristirahat. Jam 2 sudah teriak-teriak, jam 3 sudah teriak-teriak. Sahur itu waktu yang mepet dengan waktu subuh. Barangkali 10 menit, 15 menit atau setengah jam lah ya. Jangan mengganggu orang, mungkin mereka capek semalaman daripada isya tuh gak tidur. Memang ada orang bangun juga, yang bangun pun terganggu juga dengan suara speaker yang mengganggu kekhusyuan sholatnya. Bayi lagi tidur, orang tua lagi sakit, ada orang lagi ibadah, lagi baca Quran. Banyak sekali orang yang terganggu ini dengan aktivitas seperti ini. Maka jadi seorang muslim jangan istiqomah bodohnya. Bodoh kok dipelihara? Gak boleh, karena mengganggu orang. Kita bodoh pun tahu sebetulnya, yang bodoh pun sebetulnya tahu bahwa kita gak boleh ganggu orang. Ya, orang-orang kafir pun merasa terganggu, apalagi muslim. Ya, jam 2 malam teriak-teriak sahur teriak-teriak, atau keliling-keliling kampung ya dengan suara ya macam-macam tuh, anak-anak kadang-kadang itu mengganggu sekali. Padahal mereka bisa jadi udah bangun dan mereka sedang beribadah, atau mungkin mereka baru saja beristirahat karena mereka capek sebelumnya dari isya tuh terus ya, jam 2 baru tidur misalnya. Jam 2 baru tidur langsung bunyi. Iya, jam 2 baru tidur langsung mereka bunyikan speakernya. Ini kan dosa besar loh, bukan dosa kecil. Bagaimana saran Ustadz dalam masalah ini? Berarti sampaikan kepadanya, ya Mas, Pak, tolong jangan ganggu kami. Kadang-kadang mereka ada yang terima, ada kadang-kadang juga nggak terima. Ini kan syiar. Nah, ini kebodohan ya. Ya, sampaikan kalau memang kita sampaikan dengan dakwah pelan-pelan ya. Ini mengganggu Pak, mohon maaf karena banyak yang tidur, banyak yang sakit barangkali, banyak yang mau istirahat atau sedang beribadah pun terganggu. Ya, jangan seperti itu. Tuntunannya pun tidak ada, contoh tidak ada dari Rasul dan para sahabatnya dan generasi-generasi berikutnya. Ya. Yang ada itu di zaman mereka adalah azan pertama sebelum masuk azan kedua. Itu ada memang. Ya, azan pertama itu untuk membangunkan orang yang sahur atau qiyamul lail. Azan kedua untuk menginformasikan sudah masuk waktu subuh. Tapi jam 2 ini terlalu awal banget. Ya, bukan jam 2, awal azan pertama itu. Ya, jadi cobalah disampaikan. Kalau nggak bisa kepada orang tersebut, sampaikan ke DKM-nya. Barangkali nanti ketua DKM yang akan menyampaikan kepada orang tersebut ya. Atau nggak bisa juga sampaikan ke RT, sampaikan ke RW. Ya, barangkali nanti mereka yang bisa memberitahu. Kemudian yang ketiga, pada bulan Ramadan lebih utama membaca Al-Quran atau ikut kajian. Sementara dahulu para ahli ilmu meliburkan kajian dan mengutamakan baca Al-Quran. Mohon pencerahannya. Ketika Ramadan ya, lebih banyak baca Quran atau ikut kajian? Langsung dijawab dua-duanya. Ustadznya belum jawab. Yang benar adalah lebih prioritaskan untuk membaca Al-Quran. Ini amaliyah yang terjadi di zaman dahulu. Rasulullah, sahabat, tabi'in dan seterusnya. Para imam 4 mazhab pun mereka lebih banyak meliburkan
untuk mengisi kajian-kajian. Bukan nggak boleh ikut kajian, boleh ada kajian silakan, tapi jangan terlalu banyak. Ya, lebih banyak kita untuk beramal soleh, memperbanyak ibadah-ibadah yang wajib kita kerjakan, yang sunnah kita perbanyak. Itu lebih prioritaskan. Makanya mereka tuh bisa khatam 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan per hari pun bisa. Ya, atau mereka bisa bersedekah, mereka bisa berzikir, bisa berselawat, mereka bisa beristighfar dan lain-lain. Itu yang kita utamakan ya. Kajian sekali-sekali aja, khusus di bulan Ramadan ini. Maksud saya jangan terlalu penuh. Ya, habis waktu untuk kajian terlalu banyak itu jangan, kita kurangi. Bukan nggak boleh sama sekali ya, kita kurangi karena kita juga butuh barangkali pencerahan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah kita, atau mungkin memotivasi semangat kita karena kita butuh dimotivasi oleh orang lain. Silakan, tapi jangan terlalu banyak ya. Karena kita fokuskan untuk memperbanyak ibadah sunnah di bulan Ramadan. Itulah yang dilakukan oleh salafus saleh terdahulu. Ya, Imam Malik meliburkan kajian selama satu bulan itu. Imam Asy-Syafi'i juga meliburkan kajian selama 1 bulan. Ya, dan para ulama lain. Meskipun boleh dilakukan, tapi jangan berlebihan. Yang keempat, mohon pencerahannya Ustadz, bagi suami istri apakah masih diperbolehkan jima setiap hari selama bulan Ramadan? Setiap hari. Apakah boleh bagi suami istri diperbolehkan jima setiap hari selama bulan Ramadan? Karena bukankah berjima dengan istri itu termasuk dalam ibadah berpahala? Masukin nomor 6 ya. Tadi kan poin saya sampai nomor 5 tuh. Tulisan saya artikel nomor 5 kan? Masukin antum sampai nomor 6, memperbanyak jima. Ya Allah, kok milihnya yang itu ya? Milihnya yang itu. Kita bicara sedekah, bicara sholat, bicara puasa, lama berdiri, baca Quran, milihnya jima. Ya coba, siapa yang nanya ini dapat hadiah? Dapat hadiah nih. Ayo. Hah? Nih, dapat hadiah. Ayo. Siapa yang nanya nih? Maunya jima setiap hari, Masya Allah. Ini kayaknya masih muda kan? Orang tua nggak mungkin. Nggak mungkin setiap hari. Kalau orang tua tiap hari pakai bendera kuning setelahnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia bapak ini akibat jima setiap hari di bulan Ramadan. Ini orang muda nih. Coba angkat tangan siapa? Ngaku deh. Pinter dia cari kebenaran. Ini kan ibadah juga Ustaz, berpahala. Karena Allah ini saya melakukannya. Bahkan buka puasa nggak minum nggak makan itu duluan. Masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Selama saya ngajar puluhan tahun baru inilah pertama kalinya. Lebih dari 30 tahun saya berdakwah, nggak pernah ada pertanyaan seperti ini. Ini pertama kali seumur hidup ini. Saya catat ini. Di foto ya. Pertanyaan pertama kali. Ternyata dari orang Bogor. Mentang-mentang hujan terus. Orang Depok nggak begini. Orang Jakarta nggak begini. Siapa tahu datang dari Depok. Luar biasa. Mentang-mentang hujan terus ya orang Bogor nih. Tiap hari jima, kok bisa? Kan pahala Ustaz. Memang sih, iya juga sih. Tapi habis jima gimana? Habis itu tidur kan? Nggak baca Quran lah dia. Nggak bisa berdiri qiyamul lail. Lemes kan? Iya. Apalagi istrinya 2 lagi. Udah deh. Habis itu kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Ya subhanallah. Ya jadi intinya bolehlah jima itu dilakukan kan? Kan sudah selesai buka puasa kan maghrib, kita makan, kita minum, silakan jima. Tapi kalau setiap hari sepertinya kebanyakan ya. Tapi bisa Ustaz untuk kami. Nah kami itu siapa? Coba angkat tangan, pengen tahu. Siapa kaminya itu? Saya pengen tahu. Saya rasa ini pengantin baru nih.
Iya. Tapi pengantin baru usianya 60 tahun. Kalau atau bukan pengantin baru, istri baru. Wah, langsung senang tentu. Iya. Nah, kasih hadiah nih. Coba jujur ya. Di siapa di antara antum di sini? Belum nanya, udah ketawa dulu. Nih hadiahnya ada. Siapa di sini ikhwan yang istrinya 4? Dikasih hadiah. 3, 2, standar. Pengen tahu aja. Nggak berani. Kenapa? Istrinya di atas. Ketahuan sama istri di atas. Baik. Tadi yang datang pertama kali udah kasih. Oh iya. Belum ya? Belum. Nah, siapa ikhwan di sini katanya ada 3 orang ya? Atau 2? 1? 3 orang ikhwan yang pertama kali datang tadi. Masih sepi. Udah datang duluan 3 orang kata panitia. Siapa Pak? Bapak, terus siapa lagi? Nah, silakan. Iya, panitia lebih tahu ya. 3 orang ikhwan di sini yang datang duluan, 3 orang. Masih sepi katanya udah datang dulu. Dari mana Pak? Cibinong. Masya Allah, jauh ini. Yang Bogor terlambat, yang Cibinong duluan. Bapak datang sama siapa? Rombongan ibu-ibu. Berapa orang? 7. Bapak sendiri, ibu-ibu 7. Bapak sebagai drivernya apa sebagai suaminya? 7-7-nya itu istrinya. Oh, yang nanya tadi kayak gini. Yang nanya tadi kayaknya ya. Yang setiap hari itu mungkin ya. Bukan Pak ya? Oh gitu deh. Mohon maaf Pak ya, bercanda Pak ya. Ya 7 dibawa dari Cibinong, Masya Allah, 1 mobil penuh ya. Pantesan setiap hari. Iya. Jadi silakan ya, yang ingin berjima nggak masalah di bulan Ramadan di malam hari, tentunya bukan siang ya, bukan pagi dan sore. Tapi kalau bisa sih jangan setiap hari lah. Mungkin nanti dikhawatirkan tenaganya habis di situ ya. Mentang-mentang ingin menjadi orang bertakwa, cuman itu doang modalnya. Habis waktunya, habis tenaganya ya. Yang kelima, bagaimana cara menghindari pandangan saat berpuasa ketika kita sedang di keramaian, yang mana tidak mudah bagi kita untuk menjaga pandangan sedang berpuasa ya. Menjaga pandangan itu berat sekali. Saya merasa bahwa puasa saya ini habis terkikis jika saya sering berada di luar, sedangkan saya harus mencari nafkah. Apa saya harus mengurung saja diri di rumah sendirian? Pertanyaannya kan, apa saya harus mengurung diri di rumah Ustaz? Karena kalau keluar berdosa, mandang lagi, kelihatan lagi. Kalau di rumah kan aman. Siapa bilang? Di rumah ada handphone. Nah, buka handphone kan kelihatan. Atau ada istri di rumah. Akhirnya terjadilah sesuatu. Kalau nggak bisa menahan diri kan, ada ikhwan sunnah dan akhwat sunnah yang nelfon saya di tahun-tahun dulu, udah lama ya, nelfon, Pak Ustadz gimana nih cara membayar kafaratnya? Oh saya? Kan saya bukan pelakunya. Bukan Pak Ustadz, maksudnya saya nih Pak Ustadz, saya suami istri, umurnya berapa? 50 tahun sama 44 kalau tidak salah. Tapi saya tahu suaranya nih, kayaknya jamaah saya nih yang ngaji di Depok katanya. Kata dia, kita nggak bisa menahan diri, akhirnya kita berhubungan di siang hari. Aduh, udah ngaji sunnah kok masih begini. Dan dia nanya bagaimana kafaratnya ya, sesuai lah. Bagaimana? Bisa nggak yang pertama? Apa yang pertama? Memerdekakan budak. Punya nggak budak? Nggak ada. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, kalau nggak mampu, memberi makan 60 orang fakir miskin. Nah dia bertanya, gimana kalau saya 60 orang saja nih yang ketiga? Enak banget kalau begitu. Nggak bisa, saya katakan Anda bukanlah orang yang ada uzur, masih kuat kok tenaganya. Ya, dan ini dilakukan dengan sengaja kok, bukan terpaksa.
Ya kan beda, kan sengaja mereka, dan mereka masih kuat 50 sama 44. Anda harus berpuasa 2 bulan berturut-turut, rasain. Rasain, makanya jangan coba-coba. Karena kita udah lama pun, yang udah tua-tua juga bisa terpancing, namanya manusia kan. Maka gimana caranya? Kalau keluar terlihat, dalam rumah mungkin lebih aman. Kalau bisa, saran saya yang pertama adalah berdoa kepada Allah. Minta tolong kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah, godaan dan rayuan wanita. Ini cara pertama, berdoa kepada Allah. Karena tidak bisa kita melepaskan ini, takdir dari Allah kan. Wanita adalah fitnah terbesar bagi laki-laki. Fitnah terbesar. Mungkin dia tidak melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, keburukan-keburukan yang lain, tapi untuk wanita ini fitnah terbesar. Maka berlindung kepada Allah itu cara yang paling efektif. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nisa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari fitnah wanita. Ya, fitnah wanita yang suka menggoda, baik yang belum ngaji, afwan, atau yang sudah ngaji sunnah pun suka menggoda. Iya, ini ada yang begitu. Saya pun juga gitu, ditelepon sama akhwat, Ustaz, ya Allah, mendayu-dayu suaranya. Nah, ini kan bahaya. Biasa aja Ustaz, gitu loh. Jangan sampai suaranya mendayu-dayu gitu. Ini berbahaya, bisa menimbulkan fitnah dan syahwat ya. Jadi berdoa. Yang kedua, bagaimana yang kedua? Tinggalkan sarana-sarana yang bisa mengantarkan kita kepada terfitnah tadi dengan dosa. Maka jangan dekati, jangan datangi tempat-tempat yang memang di situ banyak fitnahnya. Lagi puasa datang ke mall, ya udah, mall kan banyak tuh yang bupati-bupati. Bupati apa? Buka paha tinggi-tinggi. Ya, kita nggak sengaja terlihat, tapi terlihatnya banyak banget. Ya, makanya kalau bisa diupayakan jangan ke mall, karena memang nggak ada kebutuhan juga. Kalau terpaksa darurat, kan ada kebutuhan, apa boleh buat kan untuk belanja ya. Ya kalau bisa sih suaminya di mobil aja lah, istrinya yang belanja masuk ke dalam. Ya di mobil baca Quran ya supaya nggak kelihatan. Dan kalau ditutup matanya juga kan bahaya juga, nggak kelihatan tuh jalan ya, nggak bisa juga. Telinga mungkin tutup bisa. Kita tidak mau mendengarkan suara musik, ya pakai earphone dengarkan murotal saja. Tapi mata kan nggak bisa ditutup. Ya maka cara kedua, jangan datangi. Pokoknya ini bukan Ramadan saja. Kapanpun dan dimanapun, jangan datangi tempat-tempat tertentu yang kita tahu di sana banyak fitnahnya. Fitnah terutama fitnah wanita. Anda mencari nafkah, ya keluar karena ada kebutuhan. Tapi kan sudah berlindung kepada Allah dan tidak mendatangi sembarang tempat. Insya Allah kita akan lebih terbentengi. Yang kedua, yang ketiga adalah senantiasa muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Allah mengawasi kita, kita merasa takut. Tumbuhkan rasa takut itu dengan cara sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah dan para malaikat, akan dicatat dan akan dihisab nanti pada hari kiamat. Ya. Yang keempat, barangkali kita kuatkan iman kita ya. Tumbuhkan rasa takut kita dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Mumpung puasa kan, banyak ibadah-ibadah. Karena dengan kita memperbanyak ibadah itu akan semakin menguatkan iman. Semakin banyak ibadah yang benar ya, ikhlas dan sesuai tuntunan, itu semakin menguatkan iman. Nah begitu iman kuat, berarti insya Allah kita nggak akan mudah tergoda dan terfitnah. Ada ayatnya. Coba siapa yang tahu? Saya kasih hadiah. Allah mengatakan tentang suatu ayat di mana kalau kita ini melakukan amalan yang banyak, yang wajib maupun yang sunnah, maka iman kita akan semakin kuat. Walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khairul lahum wa asyaddu tathbita. Itu ayatnya. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, seandainya mereka mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka pahami, mereka melakukan perintah-perintah yang wajib, bahkan yang sunnah, kata Allah, itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman akibat dari dia banyak beramal soleh. Di mana nih? Surah An-Nisa ayat 66, betul, Masya Allah, barakallahu fi. Ya, akhwat ya, ikhwan mana kok nggak jawab? Bukan nggak tahu Pak Ustadz, kami takut ria.
Ngelesnya begitu, takut riya dia. Ya, benar ya. An-Nisa 66. Kata Allah, seandainya mereka mengamalkan perintah-perintah, pengajaran-pengajaran yang diberikan kepada mereka, ya, diamalkan, semakin banyak diamalkan, itu lebih baik bagi mereka dan akan lebih menguatkan iman. Jadi ternyata dengan Anda berpuasa nanti sebetulnya outputnya itu semakin kuat iman sebetulnya. Tambah lagi kita bersedekah, tambah lagi kita bangun malam, tambah lagi, itu kita memperbanyaklah. Tapi kenapa sudah ibadah kok iman nggak kuat, masih juga tergoda? Jangan-jangan ibadahnya tidak diterima. Karena kalau ibadahnya diterima, barokah, datanglah kebaikan, Allah berikan output iman kuat. Insya Allah, bi'idznillah. Karena kan janji Allah, bukan saya. Ya, coba kita evaluasi, kenapa sudah sholat tapi kok masih bermaksiat? Padahal sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Udah sholat tapi kok masih bermaksiat? Jangan-jangan sholatnya. Nah, itu kita coba evaluasi, ya. Barangkali itu. Dan sering-seringlah untuk mendengarkan kajian, ya. Kajian-kajian mungkin ada di sosial media atau datang kajian di masjid ketika sedang berpuasa Ramadan. Kita adalah 1 kali, 2 kali atau lebih supaya kita bisa semakin kuat iman sehingga tidak mudah tergoda dengan adanya fitnah wanita. Ya, kemudian berikutnya, bagaimana hukumnya jika kami selaku wartawan yang sedang meliputan mudik selama 1 pekan berpindah-pindah kota, namun ingin tetap melaksanakan puasa Ramadan, dan minta saran bagaimana baiknya, mengingat kalau mengkodoknya kadang lebih berat lagi. Ya, Anda sebagai wartawan, sebagai musafir, ya, pindah-pindah karena liputan mudik, pindah-pindah kota sebagai musafir. Kalau Anda berpuasa, andai kata sanggup, maka itu yang lebih baik. Kalau sanggup, ya, karena Anda mengatakan mengkodoknya nanti kadang lebih berat, mengkodoknya lebih berat. Ya, kalau begitu puasa saja. Mungkin begitu. Kalau gitu puasa saja kalau memang bisa, andai kata bisa. Tapi kalau memang nggak bisa, nggak apa-apa, dibuka. Karena Anda musafir, nanti tinggal dikodok di waktu-waktu yang lain. Dan mengkodoknya kan panjang itu, sampai 11 bulan kemudian. Masa nggak bisa sih? Ya, mungkin ada waktu-waktu sibuknya, tapi kan ada waktu-waktu yang mungkin libur, ya, mungkin tenang, ya, insya Allah. Jadi tinggal kembali kepada Anda yang bertanya. Kalau Anda mau sebagai musafir, hukum asalnya boleh berbuka, ya, boleh berbuka dan tidak berpuasa Ramadan. Ya, tetapi kalau Anda memang merasa kuat, merasa sanggup, maka itu yang lebih baik, Anda bisa tetap berpuasa Ramadan, ya. Ya, semoga Allah berikan kekuatan. Tadi Ustaz mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Sedangkan Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam membatasi bolehnya mengkhatamkan Al-Quran maksimal 3 hari. Nah, gimana itu? Ya, dua-duanya benar. Para ulama itu berlomba-lomba, ada yang 2 hari, ada yang 3 hari, ada yang per hari, ada yang per seminggu sekali. Tapi kan Rasulullah membatasi bolehnya mengkhatamkan Al-Quran maksimal 3 hari saja. Betul, itu kata para ulama di luar bulan Ramadan. Ya, di luar bulan Ramadan sebaiknya tidak kurang dari 3 hari. Dikhawatirkan kita tidak paham apa yang kita baca, karena kita memang dianjurkan juga membaca dan memahami, ya kan begitu. Jadi kalau bisa jangan kurang, tapi dikhawatirkan tidak memahami. Sedangkan kalau di bulan Ramadan khususnya, karena ini bulan di mana kita berlomba-lomba untuk memperbanyak, maka diperbolehkan kata para ulama khusus di bulan Ramadan saja. Ya, dan masing-masing orang berbeda-beda. Nggak semua orang bisa seperti ini kan. Ya, bayangkan sehari sekali, 2 hari sekali. Itu biasanya para ulama yang mampu. Kita nggak mampu karena kita nggak terlatih, nggak terbiasa. Seperti ini bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali, atau seminggu sekali. Karena kita nggak terbiasa. Sedangkan mereka sudah terbiasa. Dan mereka pun membaca dengan hafalannya. Dengan hafalan itu bisa lebih cepat. Bacanya udah bagus, tajwidnya, makhrajnya, dan bacanya bisa lebih cepat karena sudah hafal ulama. Karena kalau kita
Bukan dengan hafalan, tapi dengan bacaan. Nah, kalau dengan bacaan kita buka mushafnya, biasanya akan lebih mudah capek karena mata itu memandang kan. Mudahlah mulai menetes air mata. Bukan takut, ngantuk. Memandang itu lebih banyak memandang, akhirnya mata tuh lelahnya mata, ngantuk juga, akhirnya nggak bisa sebanyak itu. Tapi kalau kita hafal Al-Quran di dalam kepala ya, bukan di luar kepala ya, insya Allah itu biasanya bisa lebih cepat dan bacanya bagus ya, insya Allah. Jadi selama di bulan Ramadan, kata Imam Ibnu Rajab ya, dibahas oleh beliau dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Dalam kitab itu Imam Ibnu Rajab mengatakan rahimahullah, khusus di bulan Ramadan diperbolehkan, kata para ulama, karena memang bulan itu kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah. Ya, terutama Bapak Ibu, terutama di 10 hari terakhir. Terutama 10 hari terakhir. Itu lebih banyak lagi. Maka para sahabat, para tabi'in dan generasi berikutnya, mereka dari awal sudah 3 hari sekali, 2 hari sekali ya. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, maka 1 hari 1 kali. Sebelumnya 2 hari sekali. Dari awal Ramadan 2 hari sekali, 3 hari sekali, ada yang 4 hari sekali dari awal Ramadan. Tapi begitu masuk 10 hari terakhir, maka mereka pun berlomba lebih dahsyat lagi, dan mereka kejar target 1 hari 1 kali, 1 hari 1 kali. Itu disebutkan dalam riwayat yang begitu banyak ya, target mereka. Jadi boleh-boleh saja ya. Dan kita tentunya barangkali nggak bisa seperti itu, ya sudah, nggak apa-apa. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian ya. Karena kita sesuaikan dengan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Pak Ustadz, nama saya Fulan. Disebutkan namanya di sini ya. Perlu disebutkan nggak? Kayak enak ya. Namanya disebutkan di sini. Saya sebut Fulan aja deh. Ya, nama saya Fulan, ingin bertanya bagaimana cara mengevaluasi kegiatan ibadah di waktu Ramadan tahun lalu, supaya Ramadan berikutnya bisa lebih baik lagi dari sebelumnya. Ya. Nah, kita lihat evaluasi bahwa selesai Ramadan, target kita bertakwa dan lebih baik. Ada tanda-tanda diterimanya Ramadan kita. Itu evaluasi. Coba kalau antum punya Telegram atau Instagram saya, ada artikelnya, silakan dibaca ya. Kalau antum punya tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan sebagai bahan evaluasi kita. Yang sudah punya Telegram atau Instagram, bisa dilihat ya. Tanda-tanda diterimanya puasa Ramadan. Ya, di tanggal 20 April 2023. 20 April 2023. Judulnya tanda-tanda Ramadan diterima, sebagai bahan evaluasi. Apakah betul Ramadan saya diterima atau tidak? Nah, ini tanda-tandanya. Insya Allah saya cantumkan di sini ada 7 poin, 7 tanda. Karena tadi dikatakan bagaimana kita mengevaluasi kegiatan ibadah kita selama Ramadan, ya, supaya Ramadan berikutnya bisa lebih baik lagi. Paling tidak ya, kita lihat tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama. Yaitu apa? Balasan dari kebaikan adalah kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan, ibadah, ya, pendekatan diri kepada Allah, tanda-tandanya begitu selesai Ramadan dia akan lebih baik. Contohnya apa? Dia semakin cinta, senang dengan segala macam bentuk jenis ketaatan. Ringan, gampang, gak ada beban di hati. Setelah selesai Ramadan seperti itu kondisinya. Ya, awalnya kan berat ya sebelum Ramadan, tapi begitu selesai Ramadan dia akan semakin lebih baik. Yang kedua, dia pun semakin benci kepada perbuatan dosa dan maksiat. Ya, dan semakin mudah untuk ringan meninggalkan dosa itu. Itu terjadi setelah selesai Ramadan. Sebelum Ramadan dia masih melakukan dosa 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Tapi begitu selesai Ramadan semuanya mampu dia tinggalkan. Ah, ini pertanda insya Allah Ramadannya diterima. Karena dia mampu meninggalkan dosa-dosa yang sebelumnya masih dia lakukan. Ya, jangan sampai kita masuk Ramadan, keluar Ramadan sama saja. Nah, ini bahan evaluasi. Ya. Kemudian yang ketiga,
kita baca sendiri ya, sini ada 3, 4, 5, 6, 7 ya. Tidak semuanya saya bacakan karena artikelnya sudah ada. Intinya lebih baik kondisinya tanggal 20 April 2023. Karena sepertinya waktu kita sudah habis ya katanya. Barangkali antum bisa baca sendiri artikelnya ini dan insya Allah bermanfaat. Dan saya cukupkan sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan kita bisa lebih baik Ramadan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita menjadi orang bertakwa. Hasilnya Masya Allah iman kita, ilmu kita, amal kita lebih baik ya. Ketika masuk Syawal dan seterusnya ternyata lebih baik ya. Dari iman kita, ketaatan kita, dan kemampuan untuk menjauhi dosa dan kemaksiatan pun juga lebih baik. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.